Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok, saya sendiri Saskia Alia Wafa dengan NIM 154 dan Sinta Alia dengan NIM 176. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai aplikasi Investri, yaitu aplikasi peminjaman peer-to-peer. Selanjutnya, teknologi yang diperlukan untuk mendukung aplikasi Investri. Yang pertama ada bagian front-end, website dan aplikasi mobile. Investri memiliki website dan aplikasi mobile yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses platform dan melakukan transaksi. Website dan aplikasi ini harus responsif, aman, dan mudah digunakan. Yang kedua ada teknologi web. Investri menggunakan berbagai teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun website dan aplikasi mobile-nya. Framework front-end. Investri dapat menggunakan framework front-end seperti React atau Angular untuk membangun website dan aplikasi mobile dengan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya bagian back-end, server. Investri membutuhkan server yang kuat dan scalable untuk menangani traffic yang tinggi dan memproses transaksi dengan cepat. Selanjutnya database. Investri membutuhkan database yang aman dan scalable untuk menyimpan data pengguna pinjaman dan transaksi. Selanjutnya ada API. Investri menggunakan API untuk menghubungkan website dan aplikasi mobile-nya dengan sistem back-end-nya. Terakhir, teknologi keamanan. Investri membutuhkan teknologi keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna dan transaksi dari penipuan dan cyber attack. Selanjutnya bagian pendukung teknologi pendukung lainnya. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau AI. Investri dapat menggunakan AI untuk meningkatkan proses penilaian kredit, mendeteksi penipuan, dan memberikan rekomendasi kepada pengguna. Yang kedua ada Machine Learning. Investri dapat menggunakan Machine Learning untuk memprediksi resiko kredit dan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada peminjam dan investor. Terakhir, Big Data. Investri dapat menggunakan Big Data untuk menganalisis data pengguna dan transaksi untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Baik, saya Sinta Ali dengan akhiran NIM 176 akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang teknologi untuk mengamankan aplikasi dari Investri. Yang pertama itu ada enkripsi data. Investri menggunakan enkripsi AES 256 bit, salah satu standar enkripsi data yang terkuat yang tersedia saat ini untuk melindungi data pengguna saat transit dan saat disimpan. Kemudian ada autentifikasi pengguna. Investri menerapkan autentifikasi pengguna yang kuat untuk memverifikasi identitas pengguna dan mencegah akses yang tidak sah. Kemudian ada keamanan jaringan. Investri menggunakan firewall sistem deteksi intrusi atau IDS dari sistem pencegahan intrusi atau IPS untuk memblokir akses tidak sah, serangan malware, dan aktivitas berbahaya lainnya. Kemudian ada keamanan aplikasi. Investri menggunakan teknologi seperti pemindahan kode statis dan diminta untuk mendeteksi dan memperbaiki kode yang berpotensi berbahaya. Kemudian yang keamanan data. Investri hanya mengumpulkan data pengguna yang diperlukan untuk menjalankan performanya dan tidak pernah membagikan data tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna. Kemudian yang F ada keamanan transaksi. Investri menggunakan sistem verifikasi identitas untuk memverifikasi identitas peminjam dan investor. Investri juga menggunakan sistem deteksi penipuan untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi penipuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur untuk mengamankan aplikasi dari Investri. Yang pertama itu adalah desain keamanan. Perancangan keamanan sejak awal. Desain arsitektur aplikasi mencakup pertimbangan keamanan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan sejak tahap perancangan. Kemudian B, pengembangan aman, yaitu pengembangan dengan praktik terbaik penggunaan framework yang memiliki dukungan keamanan dan mengikuti standar coding yang aman. Kemudian pemindaian kode, itu pemindaian kode statis dan dinamis dilakukan secara berkala untuk mendeteksi dan memperbaiki kerentanan dalam kode sumber aplikasi. Selanjutnya itu ada pengujian keamanan, itu ada audit keamanan dan juga pengujian penetrasi.
Selanjutnya itu ada autentifikasi dan autorisasi. Autentikasi multifaktor atau MFA itu untuk meningkatkan keamanan akses pengguna. Kemudian ada pengelolaan hak akses, implementasi kontrol akses berbasis peran atau RBAC untuk memastikan bahwa hanya pengguna berwenang yang memiliki akses ke fungsi dalam aplikasi. Selanjutnya itu ada enkripsi. Data pengguna dienkripsi menggunakan algoritma enkripsi yang kuat seperti AES 256 bit baik saat transit maupun saat disimpan. Kemudian ada SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi antara aplikasi dan server. Selanjutnya itu ada keamanan jaringan. Itu firewall dan IDS atau IPS untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah dan serangan cyber. Kemudian VPN untuk mengamankan koneksi internet pengguna yang mengakses platform. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu pemantauan dan respons insiden. Pemantauan real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Kemudian ada tim tanggap insiden untuk merespon insiden keamanan dengan cepat dan efektif, termasuk melakukan investigasi dan mitigasi terhadap ancaman yang terdeteksi. Selanjutnya itu ada pembaruan dan patch. Pembaruan berkala ini untuk mengatasi kerentanan yang baru ditemukan. Kemudian manajemen patch itu penerapan patch keamanan secara cepat untuk memperbaiki kerentanan yang diketahui. Selanjutnya itu ada edukasi dan pelatihan. Itu ada pelatihan karyawan untuk memberikan pelatihan reguler kepada karyawan tentang praktik keamanan cyber dan kesadaran akan ancaman cyber. Kemudian dilakukan pula edukasi pengguna, memberikan informasi dan panduan kepada pengguna tentang cara melindungi akun mereka seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan mengenali upaya phishing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi untuk mengamankan aplikasi Investri. Yang pertama itu diberlakukannya pendekatan keamanan berlapis, yaitu defense in depth untuk melindungi aplikasi dari berbagai jenis ancaman. Setiap lapisan keamanan bekerja sebagai penghalang tambahan yang harus dilewati oleh peretas. Kemudian yang B, enkripsi dan proteksi data. Itu enkripsi data menggunakan enkripsi tingkat lanjut atau AES 256 BIT untuk melindungi data pengguna dari transit dan saat disimpan. Kemudian ada SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan server, mencegah intersepsi data selama transmisi. Kemudian yang C ada autentifikasi dan autorisasi. Autentikasi multifaktor atau MFA untuk menambah lapisan keamanan tambahan di atas kata sandi. Kemudian RBAC untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data atau fungsi tertentu. Kemudian ada pengembangan perangkat lunak yang aman, seperti praktik coding aman. Kemudian ada Secure Software Development Lifecycle atau SDLC. Dan yang E itu ada keamanan jaringan, firewall dan IDS IPS untuk melindungi jaringan dari serangan dan akses tidak sah. Kemudian ada jaringan virtual pribadi atau VPN untuk mengamankan koneksi pengguna yang mengakses platform dari jaringan yang tidak aman. Kemudian yang F, pembaruan dan patch. Manajemen patch itu untuk memperbaiki kerentanan yang diketahui. Kemudian pemberitahuan sistem itu untuk memastikan semua sistem dan perangkat lunak pendukung diperbarui secara rutin untuk menjaga keamanan terhadap ancaman baru. Dan yang terakhir itu ada edukasi dan kesadaran keamanan. Pelatihan karyawan dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mengidentifikasi serta menangani ancaman. Kemudian edukasi kepada pengguna itu memberikan panduan kepada pengguna tentang cara melindungi akun mereka, seperti memilih kata sandi yang kuat dan mengenali tanda-tanda upaya phishing. Maka dari pemaparan materi saya dan rekan saya dapat disimpulkan bahwa Investri sebagai platform pinjaman peer-to-peer terdepan di Indonesia memanfaatkan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan mendukung operasinya secara keseluruhan. Untuk mendukung aplikasi Investri, berbagai teknologi front-end dan back-end digunakan. Di bagian front-end, Investri menyediakan website dan aplikasi mobile, seperti menggunakan HTML, CSS, JavaScript, serta framework seperti React atau Angular. Di bagian back-end, Investri menggunakan server yang kokoh, database yang aman, API untuk komunikasi data, dan berbagai teknologi keamanan. Kemudian, pada strategi keamanan Investri meliputi pendekatan keamanan berlapis, proteksi data dengan enkripsi, kontrol akses berbasis peran,
mengembangkan perangkat lunak yang aman, pembaruan dan patch rutin, serta edukasi dan kesadaran keamanan bagi karyawan dan pengguna. Dengan komitmen pada inovasi dan keamanan, Investri terus memanfaatkan teknologi terbaru untuk memperkuat platformnya, meningkatkan aksesibilitas, inklusi keuangan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya dan rekan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.